Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-13. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Vince yang dengan santainya menyeduh teh hangat sembari mengucapkan selamat pagi kepada Reese yang saat itu justru sedang melakukan tugasnya untuk menghentikan upaya pembunuhan seorang pria. Meskipun sempat mendapatkan sedikit perlawanan darinya, Reese bisa dengan cukup mudah membuat pria itu tak berdaya lalu kembali bekerja setelah Vince memberitahunya bahwa ia baru saja mendapatkan nomor terbaru dari mesin. Lantas Reese dengan cepat mengintai seorang pria bernama Scott Powell. Berumur 38 tahun, bekerja sebagai proyek kota, hingga membuatnya sedikit iri dengan kehidupan normal tanpa harus memikirkan nomor-nomor yang mesin keluarkan. Tak lama kemudian, Powell mulai bergerak setelah ia berpamitan pada keluarga kecilnya. Namun ketika Reese mengikuti pergerakan Powell, ternyata ia tak pergi bekerja, melainkan bolos karena ia pergi ke sebuah taman. Di sana Reese yang telah berhasil mengklonik ponsel milik Powell bisa mendengar percakapan ponselnya yang ternyata sedang berbincang bersama salah satu perusahaan. Karena hari itu Powell melamar untuk suatu pekerjaan. Dari sinilah Reese baru mengetahui jika ternyata selama ini Powell berbohong pada keluarganya. Selama 8 bulan ia tak pernah bekerja karena memang adanya pengurangan karyawan. Tetapi Powell tak pernah menceritakan hal itu kepada Leslie. Vince pun berhasil menemukan barang bukti kartu kredit milik Powell yang telah mencapai limitnya. Sedangkan kartu kredit berbagi antara Powell dengan Leslie hampir menyentuh limit. Kini Reese meminta kepada Vince untuk mencari bantuan pada Carter agar mereka bisa mengetahui latar belakang dari Scott Powell. Saat Reese berkata hendak kembali, terlihat mengeluarkan sebungkus snack yang ternyata Vince gunakan untuk membobol wifi milik Powell. Di sana Vince bisa menemukan informasi mengenai Powell yang sering membuat website mengenai seorang anggota dewan bernama Michael Delaney. Vince menduga ia adalah simpatisan dari anggota dewan tersebut. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar nomor ponsel milik Powell berdering, yang ternyata itu berasal dari salah satu perusahaan yang hendak menawarkan pekerjaan padanya. Karena begitu senangnya mendapat panggilan telepon tersebut, Powell langsung tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Keesokan harinya, Vince dan Reese kembali mengintai. Kali ini Vince mendapat informasi dari Carter bahwa selama ini Powell memiliki catatan kriminal yang bersih, hanya saja ia memiliki kepemilikan senjata. Carter mencoba bertanya tentang kasus yang mereka sedang selidiki, tetapi tak ada satupun dari mereka yang memberitahunya. Di dalam mobil, mereka bisa melihat anggota dewan Delaney yang baru saja keluar dari mobilnya. Vince menduga ada alasan mengapa Powell membuat website tersebut. Karena Delaney adalah anggota dewan yang mengesahkan pengurangan pegawai kerja hingga terjadinya PHK massal. Setelah itu, tiba-tiba saja Vince mendapat informasi mengenai rencana pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Powell pada saat pidato akan dilaksanakan. Ketika melihat Powell masuk ke dalam gedung pidato, mereka berdua berusaha untuk menangkapnya. Namun setibanya mereka di dalam, ternyata para tamu telah datang dan pandangan terhadap Powell pun telah menghilang, sehingga Reese menyuruh mereka berdua untuk berpencar. Sembari menunggu pidato dibuka, Vince sempat mengotak-atik sedikit HP-nya agar bisa mencari tahu apa yang berusaha Powell lakukan. Tak berlangsung lama, Powell memang ternyata hendak membunuh Delaney setelah Reese melihatnya membawa senjata dan berada di atap. Karena panik melihat Powell yang hendak membunuh seorang anggota dewan, Reese pun langsung mencoba menghentikannya. Dan memang benar, Reese berhasil menghentikannya. Tetapi ternyata pembunuh yang asli pun berada di tempat tersebut. Reese sempat mengejarnya hingga ia terlalu jauh lalu pergi begitu saja. Saat mereka keluar dari kantor pemerintahan tersebut, mereka bisa melihat Powell yang ia sengaja dijebak untuk membunuh anggota dewan justru menjadi sasaran pihak kepolisian. Carter ketika mengetahui FBI berhasil menangkap Powell langsung marah. Karena ia merasa mereka berdua bisa menangani Powell. Sedangkan kini Powell berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Vince dan Reese sebenarnya tak panik. Mereka malah meminta Carter untuk membantunya agar mereka bisa mendengar percakapan di antara mereka berdua. Dengan segala alibi yang ia miliki, Carter akhirnya masuk ke dalam ruang interogasi. Di sana Powell mengaku berkali-kali jika ia dijebak oleh seseorang. Dirinya hanya berusaha untuk mengeluarkan gulungan kertas demi memeriahkan acara. Ketika sedang mendengarkan Powell berbicara, Carter mendapat informasi dari rekannya bahwa ternyata anggota Dewan Delaney dinyatakan tewas, tak berhasil selamat dari insiden tersebut.
Kini pasti Powell akan dijatuhi hukuman pembunuhan tingkat 1, sehingga Carter meminta kepada mereka berdua untuk bermain rapi dalam menangani kasus ini. Di dalam markas, Finch masih merasa jika Powell berada dalam bahaya, karena nomor takkan mungkin salah dan takkan mungkin tak akurat. Ia juga telah berhasil menemukan sebuah surat yang diciptakan oleh seorang hacker suruhan dari pembunuh bayaran yang telah disewa oleh rekan dari Delaney sendiri. Lalu tiba-tiba Finch memiliki ide untuk meresak komputernya sendiri agar disusupi oleh virus. Sementara Finch pun akan melakukan hal yang sama agar dapat menyelamatkan nyawa kliennya meskipun komputer yang ia gunakan akan terkena virus malware. Tak lama setelah itu, Carter kembali menelepon. Ia memberitahu mereka jika ingin bergerak maka mereka harus sesegera mungkin. Karena kini FBI telah memindahkan Powell untuk disiapkan dalam sesi persidangan esok hari. Dengan cekatan, Reese meminta kepada Finch untuk menunjukkan rute yang paling sering digunakan oleh pihak FBI ketika mereka sedang membawanya. Hanya bermodalkan sebuah mobil saja, Reese yang telah menunggu mobil polisi cukup lama pada akhirnya berhasil menabrakkan dirinya sendiri, melumpuhkan kedua anggota polisi lalu membawa Powell kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Powell terheran dengan apa yang Reese lakukan karena ia tak pernah sama sekali menolongnya. Namun tiba-tiba Reese berusaha untuk menyelamatkan nyawa dari kejaran FBI. Reese hanya tersenyum. Ia lalu dengan segera membawa Powell ke sebuah kamar motel karena merasa malam ini takkan aman jika dirinya melakukan investigasi. Semenjak memutuskan untuk menghapus seluruh data komputernya, ia juga bahkan menghancurkan ponsel miliknya sendiri karena memang saat itu sang hacker berusaha untuk mengeksploitasi kehidupan pribadi milik Finch. Setelah kabur dari tempat persembunyiannya, Finch langsung membeli sebuah ponsel sekali pakai untuk menghubungi Reese agar bisa mengetahui kabarnya. Ternyata Reese dan Powell baik-baik saja. Kini mereka tengah menginap di sebuah motel dan Reese menyarankan pada Finch untuk menyewa seseorang yang lebih profesional dalam melakukan tugas semacam ini. Tanpa Reese harus perintah, tampaknya Finch telah membuat gebrakan baru terlebih dahulu setelah ia mendatangkan Morgan untuk bertemu di sebuah perpustakaan dengannya. Karena Finch membutuhkan ketenangan dalam berbicara, ia tiba-tiba menyuruh sepasang muda-mudi yang sedang bermesraan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka berdua duduk, Morgan baru tersadar jika selama ini Finch lah orang di balik layar yang selalu memberitahu dirinya dengan Reese ketika sedang bekerja. Finch mengakui hal itu. Tetapi kini fokus mereka adalah pada keberadaan dari Reese dan juga Powell. Karena kini Reese sedang menjalani sebuah kasus untuk menyelamatkan karir dari seseorang yang dituduh telah membunuh seorang anggota dewan. Finch juga memberikan beberapa foto dari dewan tersebut agar Morgan bisa melihat kira-kiranya anggota dewan mana yang sangat ingin membunuh rekannya sendiri. Saat Morgan melihat beberapa kandidat, ia bisa langsung mengetahui bahwa mereka semua mencoba untuk saling menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan politik. Namun, kecurigaannya tertuju pada Madsen, manajer kampanye dari Delaney. Ia tahu sebuah masalah tentang adanya dugaan kasus penyuapan serta korupsi yang dilakukan oleh Delaney di kantornya sendiri. Sebenarnya Madsen pun sadar jika dirinya suatu saat nanti pasti akan disingkirkan. Itulah mengapa dirinya melakukan penyingkiran terlebih dahulu terhadap Delaney yang merupakan bosnya sendiri. Kini mereka harus mencari motif bukti agar bisa menggugat Madsen mengenai pembunuhan terhadap Delaney. Reese menjawab, orang-orang itu membutuhkan kambing hitam. Dan kebetulan, Powell adalah sasaran yang empuk. Ia tak memiliki pekerjaan, juga sangat membutuhkan uang. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba saja Reese mendengar suara ketukan pintu yang membuatnya langsung bersiaga. Dan ketika pintu terbuka, seorang pria bersenjata langsung muncul. Beruntung, Reese dengan cepat menghajarnya, membawanya keluar lalu ia berhasil menjatuhkannya dari ketinggian. Karena posisi mereka mulai tak aman, Reese langsung mengajak Powell untuk segera pergi. Pada malam harinya, Morgan langsung melakukan sebuah aksi dengan cara menghampiri Madsen. Ia membeberkan semuanya mengenai apa yang telah Madsen lakukan terhadap Delaney dan kesalahan yang dilakukan oleh Madsen sehingga membuat kambing hitamnya berhasil kabur. Yang ingin Morgan tegaskan adalah mereka tak seharusnya saling menjatuhkan. Tetapi jika Madsen suatu saat membutuhkan seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu, maka Morganlah orang yang tepat dan ia pun siap untuk membantunya. Kesal dengan perkataan Morgan membuat Madsen mencoba untuk mengusirnya, lalu menelepon orang yang selama ini membantunya, yaitu sang hacker. Madsen mencoba untuk melakukan komplain terkait mengapa Powell masih belum bisa berhasil ditemukan. Sang hacker yang identitasnya tak bisa dilacak memberitahu jika ia sangat ahli. Dirinya bisa mengetahui kontak email milik Powell, ia juga bisa menghapus seluruh sahamnya, juga dapat menghubungi mantan istrinya terkait keberadaan rumah milik
Madsen yang berada di Bermuda. Dari kejauhan, Finch terlihat sedang risau dengan beberapa temannya yang masih bergelut dengan tugasnya masing-masing. Setelah Reese dan Powell berhasil melarikan diri ke dalam sebuah kereta, Reese memperlihatkan sebuah pelacak yang tersimpan di pakaian yang Powell kenakan. Lalu Reese memintanya untuk berfokus dalam membersihkan namanya terlebih dahulu, karena kini Powell sedang menjadi incaran satu kota. Tetapi Powell masih memiliki beban pikiran terkait keluarganya. Ia bahkan saat ini sangat ingin sekali menelpon istrinya untuk memberitahu serta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menimpa dirinya. Karena Reese tak tega dengan Powell, pada akhirnya ia menelpon Carter untuk meminta bantuannya agar mengizinkan Powell berkomunikasi dengan istrinya. Carter yang kebetulan saat itu masih bisa melihat istri dari Powell di kantor polisi, mencoba untuk membuat alibi jika anak-anaknya yang berada di rumah melakukan panggilan telepon. Saat istri Powell baru saja mengangkat teleponnya, Reese melihat orang yang mengincar mereka kembali datang, sehingga mau tak mau Powell harus segera pergi menyelesaikan panggilan telepon tersebut, karena kini mereka harus segera pergi. Ketika sedang diikuti, Reese membuat sebuah rencana. Ia dengan sengaja membiarkan pelacak tersebut untuk tetap menyala, kemudian Powell masuk ke dalam toilet. Setelah berhasil memancing pria tersebut, ternyata pria itu salah mengikuti orang, karena orang yang ia ikuti adalah Reese. Lantas terjadilah aksi pertarungan di antara mereka berdua. Saat itu Reese tak ingin memperlambat waktu sehingga ia langsung menghajarnya menggunakan alat pengering hingga pria itu tak sadarkan diri. Sementara Powell memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Setelah Powell tertangkap, Reese bertemu kembali dengan Finch beserta ponsel milik hacker tersebut. Tanpa rasa takut, Finch menantangnya hingga membuat hacker itu langsung membuat sebuah surat kematian. Ketika Madsen telah dinyatakan bersalah dan polisi menggerebek kediamannya, ternyata Madsen telah ditemukan tewas, lengkap dengan senjata dan surat wasiat. Hingga pada akhirnya, setelah ditelusuri lebih lanjut, berkat bantuan dari Morgan, Reese berterima kasih padanya karena mereka bisa kembali bekerja sama. Morgan hanya tersenyum. Ia pun senang bisa kembali bertemu dengan Reese. Di satu sisi, Finch justru sedang berada di perpustakaan, mencoba untuk memperbaiki sistemnya yang sempat dirusak oleh hacker misterius tersebut. Ketika sedang membuka laptopnya, tiba-tiba saja sebuah pesan misterius muncul yang ternyata berasal dari sang hacker. Di pesan itu tertulis jika hacker tersebut tertarik dengan Finch karena ia merasa Finch adalah lawan yang cukup sepadan. Meskipun saat ini, usia dari hacker tersebut masih belia. Bahkan demi menakut-nakuti Finch, hacker itu menyebutkan nama depan dari Finch, yaitu Harold. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-13 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.